Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Siapa memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Haleluya. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Biar tempat ini hadirat Tuhan nyata atas setiap kita. Sungguh kita mau mengucapkan syukur pada Tuhan. Oleh karena kesempatan pagi hari ini, kita boleh datang kepada Tuhan, menikmati hadiratnya. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk kita bisa datang ke tempat ini. Untuk kita bisa sama-sama menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Kami ada saat ini. Bukan kuat dan gagal kami Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Biarlah setiap kami datang pagi hari ini Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Melalui persembahan kami Tuhan. Melalui tubuh kami Tuhan. Melalui pujian kami Tuhan. Penyembahan kami Yesus. Mari Tuhan. Penuhi hati kami. Penuhi ruangan ini Tuhan. Biarlah setiap kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Menjamah setiap hati kami Tuhan. Memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan. Ibadah saat ini Tuhan. Bukan suatu ibadah yang biasa-biasa saja Tuhan. Kami bawa sukacita bagi setiap kami Tuhan. Semangat baru bagi setiap kami Tuhan. Penyembuhan bagi setiap kami Yesus. Pemulihan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya.
Bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau katakan haleluya. Haleluya. Kudus Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh, Kau ditinggikan, Kau diagungkan Tuhan. Sebab Engkau terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Kau Tuhan dengan setiap hati kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu.
Kita menyatakan pada Tuhan bahwa setiap kita percaya akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Katakan dengan segenap hatimu, terima kasih. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya. Setiap kami yakin dan percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kau sanggup melawan setiap kami Tuhan. Kau sanggup melakukan segala sesuatu di atas segalanya. Oh, hatiku percaya. Hati percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku 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 percaya. Kami percaya akan kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Kami percaya rancangan-rencana-Mu yang indah atas hidup kami tidak pernah Engkau batalkan. Rancangan-Mu yang mulia, bahkan yang tidak pernah kami doakan dan kami pikirkan, itulah yang sedang Kau siapkan. Walaupun kami harus melalui lembah kekelaman, tetapi kami percaya gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menuntun, memberi kekuatan, memberi pengharapan kepada kami. Saat-saat kami belum mengalami semua yang Kau rencanakan yang begitu indah dan mulia, maka kami mempersiapkan hidup kami sungguh-sungguh, agar ketika segala kemuliaan yang Kau janjikan, Kau berikan kepada kami, tidak membuat kami jatuh, tetapi membuat kami makin indah, makin berkenan, membuat hidup kami memberi dampak yang positif di mana saja kami berada, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, sebab hati kami terbuka untuk menerima benih-benih firman-Mu, dan tentunya benih firman-Mu akan tumbuh menghasilkan perubahan hidup kami, dan akhirnya membawa kami dalam rencana Tuhan yang mulia. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap menerimanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua permohonan doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kembali lagi kita boleh bertemu dalam kasih anugerah Tuhan, tentunya dalam kondisi yang baik dan sehat. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, sebetulnya kelanjutan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, tetapi kalau temanya hanya itu aja kan tidak menarik ya. Jadi kalau Yesus betul-betul kita jadikan Raja, pasti hidup kita ini indah. Ya, ini masuk ke sana kita sekarang ya. Jadi indah ini dalam pengertian yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita doakan, sebagaimana firman Tuhan mengatakan kan di dalam 2 Korintus itu. Ya, itulah yang terjadi. Orang hanya melihat goalnya, tetapi perjalanan hidup ini harus kita nikmati. Perjalanan hidup dalam menuju rencana Tuhan. Sebab Tuhan itu konsisten dalam rencana itu tidak pernah dibatalkan. Karena itulah sebabnya dia disebut Alfa dan Omega, artinya Allah yang kekal, Allah yang konsisten, tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kebaikan, rencananya, dan segala sesuatu yang baik. Itulah sebabnya kalau kita tidak memahami dan tidak mengalami, betapa ruginya kita. Nah, tetapi untuk menuju ke sana ada harga yang harus dibayar. Apa itu Pak? Kera daging, hanya itu aja. Manusia itu sulitnya di situ kan. Maunya ngatur, tidak mau diatur. Nah, Tuhan itu kan Raja.
Kalau raja itu kan berdaulat ya untuk mengatur rakyatnya. Kalau Tuhan itu Allah yang mulia, yang agung, nah kita ini melayani Dia, imamat yang rajani. Jadi kita tahu, paham-paham itu tahu, cuma masalahnya apa sih yang menjadi penyebabnya? Nah, kita belajar pagi hari ini ya. Judulnya adalah Indah dalam Kristus. Indahnya hidup dalam Kristus. Indahnya, ya sebetulnya mau menggunakan tema luar biasanya, kan memang luar biasa kan. Tapi terlalu bombastis gitu ya, indah sajalah. Indahnya hidup dalam Kristus. Nah, untuk itu kita harus melihat background-nya. Background-nya saya cari wallpaper apa ya. Tuhan itu kan karyanya bukan hanya skop kecil, tapi dunia. Nah, itulah sebabnya saya menggunakan wallpaper atau gambar latar dunia. Supaya kita tahu anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini skalanya dunia. Ya. Nah, kita harus memahami yang pertama ini. Kekristenan adalah sebuah pengalaman kehidupan baru. Nah, kehidupan baru ini adalah dalam pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Ya, saya ulangi. Jadi pengalaman kehidupan baru itu definisi kekristenan sebetulnya. Karena kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi pengalaman hubungan Allah dan manusia. Ini kan luar biasa sekali. Nah, sekarang pengalaman hidup baru dalam hubungan dengan Allah. Selama ini kita merasakan kehidupan baru. Apanya yang baru? Pengalamannya atau pengetahuannya? Karena tiap minggu diberi penyampaian firman. Apanya? Kehidupan baru yang seperti apa? Nah, tentunya kehidupan baru yang memberi dampak. Kalau kita mengacu kepada ajaran khotbah Yesus di atas bukit, itu kan dimulai ya pasal 5. Hanya 3 pasal, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dalam Matius itu khotbah Tuhan di atas bukit itu mencakup seluruh ya kehidupan manusia. Nah, di dalam khotbah Tuhan di atas bukit itu Matius pasal 5 itu mengatakan berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Ya, berbahagialah itu makarios. Kebahagiaan dalam roh kita kalau kita miskin, rendah hati maksudnya. Jadi kehidupan baru itu pintunya adalah rendah hati. Jadi kalau kita mau rendah hati, kita akan mengalami itu. Yang disebut bahagia hidup dalam Kristus. Nah, itu kehidupan baru. Dan dilanjutkan ya, berduka, ya, berbahagia orangnya berduka. Apanya yang membuat kita duka? Ya, membuat kita duka kenapa tidak ada kemajuan, perkembangan dalam perjalanan hidup kita yang baru hasil hubungan dengan Allah. Maksud hasil hubungan dengan Allah tidak ada sesuatu yang baru? Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau kita pahami dan terus meningkat kualitasnya, itu akan merasakan luar biasa atau indah luar biasa hidup dalam Tuhan. Itu kata kuncinya ya. Karena khotbah Tuhan di atas bukit itu kan menuntun, membimbing untuk memberitahukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan seutuhnya. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, nanti kita lanjutkan tentang apa sih yang menjadi penyebab manusia tidak mengalami transformasi atau perubahan dalam hidup, mindset. Nah, nanti bagian kedua akan saya bahas itu panjang lebar. Mindset manusia itulah yang jadi penghalang. Jadi kebenaran yang dibangun itulah kebenaran logika, bukan kebenaran firman aletheia. Kalau kebenaran aletheia kita adopsi dalam kehidupan kita, pasti akan mengalami kehidupan baru yang luar biasa. Nah, apa yang jadi penghalang? Mindset, logika. Ya, nah itulah sebabnya Alkitab kita ini disebut kitab perjanjian. Ya, hubungan dibangun lewat ikatan perjanjian. Jadi covenant,
Perjanjian bukan agreement. Agreement itu terlalu rendah. Covenant itu adalah hubungan sehidup semati. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu sehidup semati. Itu artinya kasih Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang indah dan mulia itu akan digenapi. Itu tidak pernah berubah rencana Tuhan. Yang belum berubah itu sebetulnya diri kita sendiri. Sehingga sering kali kita ini merasa hidup ini hampa, sepertinya ditinggal sendirian. Ya itu karena kita tidak memahami hati Tuhan yang baik dan tidak pernah berubah. Kalau memahami, kita tahu, sungguh luar biasa. Ya, apa Pak luar biasanya? Banyak orang manusia ini mindset ya. Banyak orang berpikir luar biasa itu kalau hidupnya diberkati, sehat, punya deposito, itu katanya bahagia. Salah, itu bahagia dalam lahiriah. Ya sama seperti orang kepingin makan, ini lo terkenal makanan enak, coba dimakan. Ya kayak ngono wae. Itu lahiriah itu. Tapi yang Tuhan ingin bahagia itu batiniah. Nah batiniah ini dibangun lewat ketaatan firman. Ya. Jadi kalau perjanjian, itulah sebabnya Alkitab disebut kita perjanjian kan, perjanjian lama dan baru. Ya. Artinya kalau perjanjian dibangun atau dibuat itu kan harus dua pihak melaksanakan bagiannya kan. Ya kalau Bapak Ibu pernah membuat ikatan perjanjian jual beli tanah misalnya. Pihak pertama akan melepaskan tanahnya dengan harga sekian. Dengan perjanjian dalam 1 bulan seluruhnya sudah dikosongkan. Tanah termasuk pohon buah-buahan yang ada di dalamnya itu termasuk di dalamnya. Yang pihak kedua akan melunasi seluruh harga yang sudah disepakatinya. Pertanyaan dalam 1 bulan, pohonnya ditebangi, buahnya diambil semua, jadi gundul tanah gitu. Omai diambrol, kayunya dicikui, botolnya gendengnya dicikui. Kira-kira dadi ora? Ya enggak, itu artinya kan egois, salah satu pihak itu egois. Ya saya kan jual tanah. Itu tanah bangunan sampai pohon buahnya pun ditulis dalam klausul atau perjanjian pasal-pasalnya itu. Nah sama, Tuhan itu akan melaksanakan bagiannya dan tidak pernah mengingkari karena Tuhan. Ya, Tuhan dalam 2 Timotius 2 itu mengatakan bila engkau mengasihi, Tuhan mengasihi. Tetapi bila engkau tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu artinya Tuhan tidak bisa mengingkari dirinya. Demikian pula dalam perjanjian, hidup mati ini Tuhan tidak pernah mengingkari. Nah kita harus konsisten untuk melakukan bagian kita. Seperti apa nanti saya akan jelaskan. Ya. Jadi hubungan ini dibangun lewat ikatan perjanjian. Simpel aja ya supaya kita mudah memahami. Bagian kita laksanakan belum? Nah kalau belum jangan nuntut Tuhan dong. Tuhan katanya engkau memberkati aku hidup berkelimpahan. Hidupku naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Mana Tuhan buktinya? Berani-beraninya nantang Tuhan. Ada enggak orang seperti ini? Ada, bahkan berani, Alkitab ini bohong, saya sobek. Kenapa? Karena dia hanya melihat sepihak saja. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Itulah sebabnya Tuhan itu bersifat kekal, firman-Nya juga bersifat kekal, tidak lekang oleh zaman. Nah, masalahnya bagian kita laksanakan enggak? Nah, jadi kalau dalam ikatan perjanjian itu ada dua pihak, ya harus dilaksanakan. Kalau tidak, enggak. Itu namanya menangi dewi. Ya, enggak bisa dong. Tuhan kok dihapusi, ya enggak bisa. Jadi masalahnya bukan di pihak Tuhan, di pihak kita. Nah, soal proses itu tergantung seperti apa Tuhan menentarakan hidup kita. Itu sudah saya bahas. Apakah Yesus sebagai Raja? Ya, pertama bagian pertama Yesus sebagai Raja itu adalah Tuhan ingin kita ini sempurna. Hendaklah engkau sempurna seperti Tuhan Allah juga sempurna. Dengan dasar Matius 5 ayat 48. Nah sempurna seperti apa? Ada yang berupa emas, perak, dan tembikar.
Artinya kesempurnaan Tuhan itu masing-masing berbeda. Nah, bagaimana mengalami sempurna itu proses hidup. Nah, itu banyak orang yang tidak mau. Apa nih Pak yang diproses? Aku. Hidupmu yang lama itu loh, pengaruh falsafah dunia, kepercayaan yang dibangun sejak kecil karena kata nenek moyang, itunya yang harus dirubah, itu harus diletakkan sehingga hanya percaya Yesus saja dan tidak ada lain yang dipercayai. Dari mana bisa seperti itu? Aku kan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau Yesus betul dalamku, artinya Yesus sebagai pemimpin, menuntun, membimbing, menjadi raja yang menentukan kebijaksanaan. Bukan kita mengatur Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Tidak. Ya, pelan-pelan kita harus paham ini. Jadi hubungan yang sehat itu saling menghormati dan tidak mengatur. Covenant seperti suami istri. Suami istri kenapa tidak harmonis? Karena masing-masing maunya ngatur, tidak mau diatur. Ya. Bagaimana caranya? Ya harus ada kompromi. Bagian apa yang harus misalnya buat program usaha ini kemungkinannya ini. Masa depannya ini, pengharapannya seperti ini, resikonya seperti ini, bahas dong. Kemudian siapa yang mengambil keputusan? Suami. Karena pengambil keputusan kan suami. Kalau suaminya terserah kowe, ya istri akhirnya, artinya kan delegasikan keputusannya. Tetapi setiap keputusan itu kan sudah dibahas terlebih dahulu. Tidak otoriter. Jangan ngomong, kamu perempuan tidak tahu apa-apa, diem. Saya laki yang tahu semuanya. Jangan dong. Itu namanya bukan covenant, itu namanya otoriter. Tidak ada itu hubungan seperti itu. Tuhan pun tidak mau bersikap otoriter terhadap kita. Saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati. Baru akan terjadi keharmonisan. Kalau tidak, ya. Oh Pak, istri saya seperti ini, ya sabar, itu salah satu bagian dalam perjalanan hidup membentuk karakter kita, sabar, nerimo, tetapi harus dengan doa, Tuhan saya sudah melakukan bagian saya, tapi bagian istri saya belum saya dilakukan, ya Tuhan nanti yang merubah, misalnya istrinya, suami saya otoriter, malas, menghabiskan uang, tidak ada perhitungan, tidak buat anggaran yang jelas, penghasilan sebulan, setengah bulan sudah dihabiskan. Gimana Tuhan? Ya Tuhan sabar, doakan aja. Nanti ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membentuk pasangannya yang tidak sesuai dengan selasa. Terus gimana Pak itu? Ya baca dong. Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kamu lakukan, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Suami ngalah sama istri seperti untuk Tuhan, istri ngalah kepada suami, melayani tetap setia, melakukan bagiannya seperti untuk Tuhan. Nah ayat 24, 25-nya mengatakan, Tuhan itu adil, lihat saja kalau yang tidak melakukan bagiannya akan mengalami dampak atau akibatnya. Sama hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Suami istri seperti itu, hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Kita harus melakukan bagian kita. Jangan untuk Tuhan saja melakukan bagiannya. Kita pasti jatuh, percayalah. Saya berulang-ulang mengingatkan. Kalau hati kita belum siap untuk mengelola kekayaan bangsa-bangsa tidak akan diberikan. Pasti hidupnya akan hedonis, opo dituku. Itu artinya tidak bisa mengatur keuangan dengan bijaksana. Kita ini anak Tuhan, kualitasnya harusnya lebih tinggi dari manusia rata-rata. Maksud tidak disiapkan kemampuannya, leadership sudah awal tahun sudah saya bahas itu panjang lebar. Jadi kepemimpinan dibangun, di situ ada manajemen, di situ ada perencanaan, di situ ada visi misi. Nah hal-hal seperti ini harus kita bangun, kalau tidak yang salah bukan Tuhan, kitanya, karena kita mempersiapkan diri untuk dipercaya sesuatu yang besar. Ya, mari kita masuk sekarang.
Yohanes 3 ayat 36. Ya, Yohanes, kalau kita bicara Yohanes pasal 3 itu bicara tentang keselamatan yang diberikan kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, maka diberikannya Anak Tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Tetapi banyak orang tidak mau hidup terang. Itu ayat 18 dan 19-nya lebih senang dalam hidup gelap. Artinya dunia lamanya. Tidak mau hidup dalam terang. Nah, disimpulkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Kita baca, saya bacakan. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, artinya tidak taat kepada apa tuntunan bimbingannya, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, ini loh bahayanya di sini. Ini kan kesimpulan dari Yohanes pasal 3. Ya, ayat 30-nya. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia memiliki jaminan menerima hidup yang kekal. Jadi kehidupan ini bukan temporer dunia yang Alkitab atau Mazmur mengatakan 70 paling 80 selebihnya susah payah. Tidak, kita ini targetnya hidup yang kekal. Selama-lamanya, selama-lamanya. Barang siapa tidak taat, artinya tidak mau dibimbing, maka dia tidak akan menerima hidup, melainkan murka. Nah, konsekuensinya ini, ya. Mari kita bahas sekarang. Percaya yang dimaksud adalah mempercayakan hidup, bukan percaya Yesus Tuhan. Setan pun percaya Yesus itu Tuhan, bahkan setan takut atas nama di atas segala nama. Tetapi percaya yang dimaksud di sini adalah mempercayakan hidup, menyerahkan hidup sepenuhnya. Itu yang dimaksud percaya, pisteuo, bukan pistis. Mempercayakan hidup, itu artinya kan ya pasrah, mau dipimpin, dibimbing, diarahkan, dibentuk, diproses, pasrah. Itu awalnya sebetulnya. Kalau itu mau dilakukan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Artinya di dalam proses, mungkin dalam lembah kelam, seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi, tetap percaya Tuhan Immanuel tidak pernah meninggalkan. Itu iman percayanya berkembang. Iman percayanya pisteuo itu berkembang. Kalau tidak berkembang hanya percaya secara sepihak, tapi tidak mau melakukan bagiannya. Ingat, hubungan kita dibangun dengan itu berdasarkan ikatan perjanjian. Harus melakukan bagian kita. Kenapa Pak? Ya, ada banyak pertanyaan kan, jadi saya itu kalau ngomong gini muncul pertanyaan seperti yang pernah ditanyakan kepada saya. Tuhan itu tidak butuh apa-apa, setuju. Tuhan itu tidak kurang suatu apapun, setuju. Tuhan itu ingin memberikan sesuatu yang indah. Masalahnya sesuatu yang indah yang Tuhan berikan itu kitanya siap atau belum. Kalau belum kan diperbaiki konsepnya, tujuan hidupnya. Jadi akhirnya kalau misalnya kita dipercaya kekayaan, kita sadari kita ini bukan penguasa kekayaan, tapi hanya pengelola. Kalau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Nah, konsep seperti ini ada belum? Ya. Lah Pak, untuk hidup 1 bulan aja saya pas-pasan, bahkan tanggal tua itu saya mesti ngutang blonjo ning tonggone Pak. Percaya enggak? Tuhan bisa mencukupi hidup kita yang biasa kekurangan, akhirnya tidak kekurangan, bahkan akan berkelimpahan. Gimana caranya? Tidak usah dipikir, Tuhan yang ngomong, ya urusan Tuhan. Jangan kita mendikte Tuhan harus begini, harus begini, harus begini. Tidak boleh dong. Namanya percaya, mempercayakan itu percaya pasrah.
seperti bayi digendong ibu, langsung klep turu. Karena percaya, dia sudah hafal denyut jantung ibunya selama 9 bulan di dalam kandungan. Itulah yang disebut mempercayakan hidup pada Tuhan. Ada banyak kesaksian dalam hal ini. Ya, saya tidak sebutkan. Ya, pokoknya anggal tanggal tua wis utang tonggo nih. Yuk, nyelesai ya. Ya, tanggal 6 ya. Ya. Dia tidak pernah sampai pedagang tetangganya mana. Gajinya semundak ya. Ora tau nyileh saiki. Kaget dia malahan. Kenapa? Karena dia mempercayakan hidup sepenuhnya pada Tuhan. Ya, sampai tetangga yang tanya, dikira gajinya sudah naik. Gajinya belum naik, tetapi hidupnya berubah. Percaya, pasrah betul apa yang Tuhan janjikan, maka Tuhan memelihara. Artinya memberi kesempatan tangan Tuhan berkarya atas hidup kita. Maka Tuhan menyatakan karyanya karena percaya hidup di dalam tangannya. Tidak gampang ya. Apa itu penyebabnya? Nanti bagian 2 baru tahu. Ya, penyebabnya ya ini dulu ya. Kemudian kasih. Kasih. Ya, kalau kita membandingkan hubungan itu ya mesti paling mudah keluarga ya. Kalau dalam Efesus pasal 2 ayat 19-20 itu hubungan jauh menjadi dekat supaya kita ini menjadi keluarga Allah yang dibangun dengan dasar nabi dan rasul. Artinya kebenaran firman ditulis para nabi, kebenaran firman yang ditulis para rasul itu berdasarkan Efesus pasal 2. Jadi saya mengungkapkan seringkali kesaksian ilustrasinya tentang keluarga karena paling mudah kita langsung gitu ya. Hubungan keluarga yang intim dan harmonis itu karena kasih. Kasih yang dimaksud tentunya bukan kasih filia, kasih nafsu saja. Kasih kekeluargaan bukan eros, bukan eros. Pada waktu pasangnya yang ganteng gitu, erosnya menggebu-gebu, rasanya kepingin membelai saja. Demikian pula ketika istrinya cantik gitu, tapi yang wis berubah, wis melorot kabeh. Apakah kasihnya masih ada atau belum? Atau hanya menjelek-jelekan, mendiskreditkan, membuat pasangannya sakit hati? Biyen ketok langsing saiki kaya. Ya, seperti itu. Itu kata-kata orang yang sadis sebetulnya. Ya, tidak boleh dong. Nah, apa itu kasih yang seperti itu, Pak? Kasih agape. Kasih agape itu unsurnya bukan aku mengasihi engkau, apa yang bisa engkau berikan padaku, tetapi aku mengasihi engkau, apa yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan hatimu. Itulah kasih Allah. Jadi Allah itu mengasihi kita itu konsisten, tidak pernah berubah. Dan Tuhan menaruh kasih itu dalam hati kita. Roma pasal 5 ayat 5 menjelaskan itu. Kasih Tuhan diberikan dalam hati kita supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Nah, kasih Allah yang Tuhan taruh, kasih Tuhan di dalam hati kita, yang Tuhan taruh dalam hati kita ini harus dikembang luaskan, dikembang lebarkan supaya kita bisa mengasihi pasangannya. Itulah sebabnya saya mengatakan, jangan mudah jatuh cinta. Lihat dulu background-nya, keluarganya, track record-nya dalam pergaulan seperti apa. Sebab orang yang meni, aku gelem wis melu kowe. Baptis ya gelem, nuwun gereja ya gelem. Tapi sebelumnya kan dibimbing. Bimbing menikah apa? Kamu harus tunduk kepada suamimu. Wah, itu digunakan untuk membodohi gadis-gadis Kristen yang menikah dengan orang tidak seiman. Tujuannya adalah apa? Masing-masing punya kasih agape, sehingga masing-masing rela berkorban, bukannya menuntut saja. Nah, kasih yang rela berkorban, kalau korban kita kepada Tuhan itu hanya memproses,
membentuk kita. Masa sih kita cepat putus asa? Masa sih kita mudah kecewa sama Tuhan? Itu artinya kan kasihnya belum berkembang. Kalau kita percaya sepenuhnya, Tuhan itu tidak pernah ubah kasihnya. Tuhan menginginkan aku mengasihi engkau sehingga aku rela mati bagi engkau, dan itu aku lakukan secara konsisten. Dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 30, 31, 32 sampai 37 yang terkenal itu. Barang siapa ada di dalam Tuhan, dia lebih dari pemenang. Tapi prosesnya 34, 35, 33, 34, 35. Apakah Tuhan bisa memisahkan kasihnya saat kita dibentuk? Tidak. Nah, pemahaman, pengenalan kita akan kasih seperti itu harusnya mendorong kita saat diproses jadi kuat. Bukan kecewa, tapi makin kuat. Aku percaya Tuhan kasih-Mu tidak pernah berubah. Kalau proses ini aku harus jalani, aku tetap bersyukur. Tapi tolong Tuhan, topang aku supaya aku bisa melewati proses hidup ini. Itu orang percaya seperti itu. Itu orang yang mengasihi Tuhan, mempercayai kasih-Nya yang tidak pernah berubah itu. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi dasar kekristenan itu percaya dan kasih. Iman, percaya dan kasih itu harus terus tumbuh berkembang. Dan kalau tidak, kita berdosa. Jadi dosa itu bukan molimo, Pak. Iya. Kalau kita tidak percaya perkataan Tuhan, itu dosa. Sekali lagi, kita kan sedang membangun hubungan. Hubungan antara Allah dan manusia. Kita sedang membangun kehidupan baru, yaitu hubungan Allah dan manusia. Kalau kita tidak taat, tidak konsisten dengan apa yang Tuhan inginkan, yang ditulis dalam Alkitab, kehendak Tuhan kan tertulis dalam Alkitab, maka itu dosa. Mana Pak ayatnya? Roma 14 ayat 23. Apapun yang kamu kerjakan tanpa iman, itu dosa. Kalau konteksnya itu adalah makan, ya, tetapi iman, ya, kalau tidak dilaksanakan itu dosa. Nah, ya. Jadi kenapa indahnya belum kita alami? Karena ini perjalanan hidupnya tidak seperti yang Tuhan mau. Nah, tugas saya memberitahukan, gitu ya. Konsekuensinya ayat 36 terakhir itu adalah murka Allah tetap ada di atasnya. Karena belum mengenal Tuhan, belum mengenal kasih-Nya dan belum mengenal anugerah-Nya. Dan kondisinya rohani, karena belum punya pengalaman dalam kasih dan kuasa-Nya. Ya, dalam Roma 12 ayat 1 itu, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup, ayat 2-nya, sampai kamu mengalami perubahan. Nah, baru ngerasake itu. Perubahannya apa? Bisa merasakan namanya Tuhan itu baik, namanya hidup berkenan, dan namanya sempurna. Itu kan ditulis dalam Roma 12 ayat 2-nya itu. Nah, dan itu bukan penafsiran saya yang dangkal ya. Nanti baca di rumah, Wahyu 11 ayat 2. Siapa itu yang diinjak-injak antikris? Ditulis di situ, Wahyu pasal 11 ayat 2. Biarlah mereka yang di pelataran itu akan diinjak-injak selama 3,5 tahun. Ada ayatnya kan? Jadi kalau saya memberi ilustrasi tentang kemah tabernakel, beng inga-ingu, tapi tidak pernah mempersembahkan hidup, ya itu nanti yang akan mengalami zaman antikris. Diteguhkan dalam Wahyu 11 ayat 2 itu. Kita masuk lebih jauh lagi ya. Nah, sekarang kita belajar tentang proses iman dan kasih berkembang. Berkembang kalau kita melakukan dengan segenap hati. Seorang wanita percaya kepada pria yang mau mendekatinya. Pasti wanita itu kalau sehat, nalar, dan pakai logika, bukan perasaan saja,
pasti akan menguji kan. Masa sih orang menguji? Saya mendekati Ibu Polo, saya mengujinya lama sekali itu. Apa percaya gitu. Diuji kan. Bukan ganteng, bukan ganteng wis tuwa yang melotrok kabeh. Rambut ikal pun jadi botak kan. Bukan itunya, dia menguji. Nah, Tuhan menguji enggak? Apa yang Tuhan uji? Hati. Ya, Tuhan menguji hati. Itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23, Yohanes 4 ayat 23 jelas mengatakan, hati itu harus dijaga betul-betul. Hati itu bicara tentang pikiran, perasaan, kehendak, itu nanti saya bedah di bagian kedua. Ya, supaya kita tahu runut gitu ya. Bagaimana percaya atau iman dan kasih itu berkembang? Memiliki komitmen. Komitmen itu janji. Seperti suami istri janji. Aku menerima engkau, hai Ibu Paulus, apa adanya, baik susah maupun senang, sakit maupun sehat, kelimpahan maupun kekurangan. Itu kan janji nikah seperti itu kan? Bagaimana janji nikah kita dengan Tuhan? Hubungan ikatan berjanji kita dengan Tuhan itu. Bagaimana? Susah, nesu, karena senang wae. Tidak seimbang dong, tidak fair dong kalau seperti itu. Menangi dewi kan. Nah, proses menangi dewi inilah yang membuat proses hidup tidak pernah selesai. Karena bagian itu aja tidak selesai-selesai. Jadi, memiliki komitmen, bagian kita harus memiliki komitmen untuk taat firman. Taat firman itu akan mengalami transformasi perubahan menjadi baik, berkenan, dan sempurna. Kalau dasarnya Roma 12 ayat 2 itu. Jadi kalau kita komitmen mau mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi kita pasti akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Sifat-sifat Yesus. Atau disebut dalam Galatia 5 ayat 21 itu buah roh. Kesetiaan, kasih, lemah lembut, penguasaan diri. Ya, itu sifat-sifat hasil taat firman. Jadi kalau tidak taat firman, tidak akan muncul buah seperti itu. Baru memiliki kisah indah. Hidupnya dari kesaksian. Ya, merasakan kuasanya, pemeliharaannya, hikmatnya. Ketika menghadapi proses hidup itu, Tuhan memberikan solusi, itu hikmat. Hikmat dari Tuhan membuat kita bisa mengatasi persoalan. Sebetulnya jadi anak Tuhan itu indah kan? Ya, kita tidak pernah dibiarkan sendirian, tapi Tuhan menyertai. Immanuel itu betul terjadi. Ketika menghadapi kesusahan, datanglah pada Tuhan. Kalau kita menanggung beban yang berat, Tuhan kan ngomong kan dalam Matius 28 ayat 11 itu, marilah kepadaku hai yang berlelah dan bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan. Artinya meletakkan di bawah kaki Tuhan, wis ora usah dipikir, Tuhan aku ora ngerti carane, terserah Tuhan. Nyanyi, baruku nyanyi, aja piye Tuhan wis urung. Piye Tuhan wis urung. Nah, jangan gitu, itu namanya dikte Tuhan. Enggak bisa dong seperti itu. Namanya pasrah ya seperti itu. Sudah berdoa pasrah, kalau belum terjadi, Tuhan ingat aku manusia belaka Tuhan. Aku memiliki batasan kekuatan yang terbatas. Tolong dong Tuhan. Jangan biarkan aku malu dalam berharap padamu Tuhan. Nah, itu namanya orang beriman itu kan seperti itu toh. Artinya tidak berhenti berdoa, tidak berhenti percaya, tidak berhenti minta pertolongan Tuhan. Sebab pertolonganku datangnya hanya dari Tuhan saja. Itu kan dilakukan konsisten.
Bukan karena setahun, saya itu berdoa puluhan tahun, ya sampai hari ini tetap berdoa. Pak Paulus punya keinginan, ya jenenge menungso, masa orang di keinginan. Tak ceritakan kok do kaget. Ya, tidak usah ya. Contoh iman dan kasih tumbuh. Nah, ini belajar dari Habakuk. Pasal pertama. Mengapa Tuhan? Itu biasa. Orang yang kau kasih harus mengalami aniaya karena Israel diserbu, karena kesalahan Israel sendiri. Tetapi Habakuk orang dia, mengapa Tuhan? Umatmu harus menderita seperti ini. Mengapa Tuhan? Habakuk loh, saya tiru-tiru aja. Pasal 2-nya. Oh, ternyata hidup itu dari iman. Artinya percaya apapun yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Itu Habakuk. Nah, terus terakhir pasal 3. Walaupun meskipun kambing domba tidak ada, semua terhalau. Pohon zaitun tidak menghasilkan buah. Aku tetap beria-ria dalam Tuhan. Itu orang beriman dan kasih pada Tuhan. Belajar dari Habakuk itu. Jangan mengapa. Walaupun meskipun kambing domba terhalau dari kandang, pohon zaitun tidak menghasilkan buah, aku tetap percaya hidupku dalam tangan Tuhan. Nah, kita masuk lebih jauh lagi ya. Akibat belum melakukan bagiannya, maka firman jadi hakim. Tidak mengalami yang dijanjikan, ya ditulis dalam Yohanes 12 ayat 47-48. Aku tidak akan menjadi hakim, tapi firman, kebenaran yang akan menjadi hakim. Kebenarannya apa? Ya, hidup kelimpahan. Nah, orang sering kan ngomong kelimpahan kan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Iblis datang merusak, membinasakan. Yesus datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Nah, tetapi ayat 27-nya jangan lupa dibaca. Barang siapa percaya domba, percaya kepada Bala, domba pasti mengikuti jejak. Nah, lakukan enggak? Kalau enggak ya enggak bisa nuntut dong. Itu gambarannya. Tuhan berkati aku, kamu sering memberkati enggak? Tuhan berbuatlah baik kepadaku. Loh, kamu sering berbuat baik sama sesamamu enggak? Tuhan kapan aku menuai? Kamu pernah nabur enggak? Itu namanya firman jadi hakim. Jangan nuntut saja. Apa kata firman? Lakukan, maka kamu pasti akan memetik hasil dari firman. Karena firman itulah benih yang ditanam, tumbuh, dan menghasilkan buah. Tidak bisa dong langsung mendapatkan buah kalau tidak pernah menanam benihnya, benih kebenaran firman maksudnya. Ya. Akibatnya belum merasakan indahnya hidup dalam Kristus. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, iman tanpa perbuatan mati. Yakobus 1 ayat 22, 25 menipu diri sendiri. Kita mau pergi pastikan bercermin. Ketika lihat cermin itu adalah gambaran, firman itu adalah cermin seperti apa kondisi kita. Jadi gambarannya firman, itu cermin. Maka kalau kita melihat dalam cermin itu, coreng-moreng dalam wajah kita, dihapus tak? Ora apa-apa lah, kaya wong Indian malah keren nih. Yang mana yang kita lakukan? Kalau tidak, kita katanya bercermin pada firman, tapi tidak pernah menghapus kotoran dalam hidup kita, menipu diri sendiri. Firmannya ada kan? Jadi lakukan bagian kita, baru kita akan merasakan indahnya hidup dalam Tuhan. Kesimpulan, supaya jangan melebihi waktu.
Indahnya hidup dalam Kristus terjadi saat melakukan bagiannya. Minta pertolongan Roh Kudus agar mampu hidup dalam iman dan kasih yang berkualitas. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku manusia biasa yang lemah dan tak berdaya. Tapi Engkau yang menopang. Dengan kepak sayap burung nasar, itu gambaran Roh Kudus. Supaya aku bisa melintasi badai hidup yang harus aku lalui ini. Amin. Iya, mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh datang menikmati hadirat-Mu, menyatakan ekspresi rasa syukur bangga kami lewat pujian, pengagungan, dan penyembahan. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengarahkan kami menjalani kehidupan sebagaimana yang Kau inginkan. Kami percaya Roh Kudus akan berbicara lebih jauh lagi, sehingga sepanjang minggu depan kami akan diarahkan lebih mengerti lagi apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami teringat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami hanya dapat berseru kepada-Mu karena pertolongan kami datangnya hanya daripada Tuhan. Kami tidak pernah ragu mujizat Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kami hanya dapat berseru, Tuhan tolong, nyatakan kuasa kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kalau itu hanya proses Tuhan, biarlah proses itu berlalu Tuhan. Karena Engkau tahu kami terbatas. Kekuatan kami terbatas. Oleh sebab itu, ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Melalui mujizat-Mu, nama-Mu pasti akan dipermuliakan. Dunia melihat bahwa Engkau tetap sama. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, masalah persoalan keluarga, ekonomi. Tuhan tolong juga. Tuhan berikan hikmat, solusi mengatasi masalah yang sedang dihadapi jemaat-Mu. Sehingga semuanya boleh mengalami jalan keluar yang terbaik. Karena pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Dan akhirnya kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya ada malaikat yang menjaga. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Baik itu yang di dalam kota maupun keluar kota. Sehingga kami semua boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing. Dengan selamat tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan akhiri seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, pertolongan, bimbingan, tuntunan Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidupmu kepada rencana Allah yang indah. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.